Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Rahmadani dengan NIM A1C221008 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas dan uji normalitas data berdasarkan contoh kasusnya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi, median, modus, range, dan lain-lain. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua tabel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Di sini sudah terdapat contoh kasus di mana terdapat data nilai matematika siswa kelas A yaitu X1 dan siswa kelas B yaitu X2. Ujilah kehomogenitasan data ini. Bisa kita lihat data nilai dari kelas A dan kelas B. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara pertama yang harus kita lakukan yaitu kita perluas dulu tabel dari data nilai tadi. Kita cari X1 kuadrat, X2 kuadrat. Nah, setelah kita temukan X1 kuadrat dengan X2 kuadrat, lalu kita cari jumlah dari semua data ini dan kita cari rata-ratanya. Selanjutnya, kita tentukan varian sampel kedua variabel tersebut menggunakan formulasi V sama dengan S kuadrat sama dengan N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Maka kita peroleh X1 sama dengan V sama dengan S kuadrat sama dengan kita masukkan rumus yang tadi, lalu kita masukkan angkanya yaitu 35 dikali 2508 dikurang 85.264 per 35 dikali 35 dikurang 1, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2,114286. Selanjutnya kita cari nilai dari X2 yaitu V sama dengan S kuadrat sama dengan kita masukkan rumus yang tadi, lalu kita masukkan angkanya yaitu 35 dikali 2408 dikurang 77.284 per 35 dikali 35 kurang 1 dan hasilnya 5,878992. Setelah kita dapatkan nilai dari variansnya, lalu kita masukkan nilai dari varians tadi ke dalam tabel. Seperti yang dapat kita lihat, nilai varian sampel dari X1 yaitu 2,114286, dari X2 yaitu 5,878992 dengan jumlah masing-masing 35. Setelah terpenuhi syaratnya, baru kita bisa menguji kehomogenitasan data. Selanjutnya kita akan menguji kehomogenitasan data menggunakan metode uji Bartlett. Yang pertama, kita buat tabel uji Bartlett terlebih dahulu. Dapat kita lihat tabelnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita akan menguji kehomogenitasan data menggunakan metode uji Bartlett. Yang pertama, kita buat tabel uji Bartlett terlebih dahulu. Seperti yang dapat kita lihat, tabelnya seperti di gambar. Sampel X1 dB sama dengan N kurang 1, di mana N jumlahnya 35 dikurang 1, maka dapatlah hasilnya 34. V sama dengan S kuadrat seperti yang sudah kita cari tadi, kita masukkan ke dalam tabel yaitu 2,114286. Selanjutnya log S kuadrat yaitu kita dapatkan dari log S kuadrat yaitu 2,114286, didapatlah 0,325163734. Selanjutnya dB dikali log S kuadrat, di mana dB 34 log S kuadrat sama dengan 0,325163734
Didapatlah hasilnya 11,055567. Kita lakukan juga kepada X2 seperti yang kita lihat di tabel. Lalu kita jumlahkan DB kali log S kuadrat. Didapatlah 37,2118645, di mana DB itu adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Langkah yang kedua yaitu hitung varians gabungan dengan formulasi S kuadrat sama dengan DB1 dikali S1 kuadrat ditambah DB2 dikali S2 kuadrat per DB1 ditambah DB2. Kita dapatlah hasilnya DB1 34 dikali S1 kuadrat yaitu 2,114286 ditambah DB2 34 dikali S2 kuadrat yaitu 5,878992 per DB1 ditambah DB2 yaitu 34 ditambah 34. Didapatlah hasilnya 3,996639. Langkah yang ketiga yaitu menghitung log S kuadrat gabungan, di mana log S kuadrat sama dengan log 3,996639. Hasilnya adalah 0,601695. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita menghitung nilai B dengan rumus log S kuadrat dikali sigma DB, di mana B sama dengan 0,601695 dikali 68 sama dengan 40,91525. Langkah yang kelima, selanjutnya kita menghitung nilai X hitung kuadrat. X hitung kuadrat sama dengan in 10 dikali B dikurang sigma DB dikali log S kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi. In 10 dikali B-nya yaitu 40,91525 dikurang DB dikali log S kuadrat yaitu 37,21186. Setelah kita kalikan, kita dapatlah hasil dari X hitung kuadrat sama dengan 8,527437. Langkah yang keenam, yaitu kita mencari taraf nyata dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan X tabel kuadrat, di mana X tabel kuadrat sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurang alfa dikali K dikurang 1. X kuadrat dikali 1, alfanya yaitu 5% atau sama saja dengan 0,05 dikali K-nya itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dapatlah X kuadrat dikali 0,95 dikali 1, maka X tabel kuadrat sama dengan 3,81. Langkah yang ketujuh, kesimpulan. Setelah kita mencari nilai-nilai tadi, maka bisa kita bandingkan X hitung kuadrat dengan nilai X tabel kuadrat. Jika X hitung kuadrat lebih besar atau sama dengan X tabel kuadrat, maka data itu tidak homogen. Tetapi, jika X hitung kuadrat lebih kecil atau sama dengan X tabel kuadrat, maka data itu dikatakan homogen. Karena X hitung kuadrat sama dengan 8,527437 lebih besar atau sama dengan 3,81 yaitu X tabel kuadrat, maka kedua sampel tersebut tidak homogen. Yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Kita masuk ke contoh kasus. Kita akan memakai contoh kasus tadi yang kita pakai di uji homogenitas data. Akan tetapi di sini kita akan menguji kenormalan datanya. Dapat kita lihat contoh kasusnya. Selanjutnya, solusi penyelesaiannya yaitu
Sebelum melakukan pengujian, tentukan beberapa item berikut. Yang pertama yaitu variabel kelas A atau X1, itemnya yaitu jumlah sampel, nilai maksimal, nilai minimum, rentangan, banyak kelas, dan panjang kelas. Jumlah sampel dengan notasi N, rentangan dengan notasi R sama dengan max dikurang min, banyak kelas dengan notasi BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dan panjang kelas dengan notasi I sama dengan R per BK. Jumlah sampelnya yaitu 35, nilai maksimalnya yaitu 10, nilai minimumnya yaitu 5, rentangannya yaitu 10 dikurang 5, didapatlah 5, dan banyak kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log 35 yaitu 6,0954, dan panjang kelasnya yaitu I sama dengan R per BK, di mana R 5 per BK-nya 6,0954, didapatlah hasilnya 0,820291. Untuk banyak kelas dapat kita bulatkan ke 6 dan panjang kelasnya kita bulatkan ke 1. Selanjutnya kita buat tabel distribusi variabel kelas A atau X1. Dapat kita lihat seperti di gambar tabel distribusinya, dengan kelas intervalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensinya 5 yaitu ada 2, 6 ada 3, 7 ada 3, 8 ada 8, 9 ada 11, dan 10 ada 8. X1 nya yaitu tetap yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. X1 kuadrat yaitu 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 10 kuadrat sama dengan 100. Selanjutnya F dikali X1 yaitu 2 kali 5 10, 3 dikali 6 18, 3 dikali 7 21, 8 dikali 8 64, 11 dikali 9 99, 8 dikali 10 80. Selanjutnya F dikali XI kuadrat yaitu 2 dikali 25 sama dengan 50, 3 dikali 36 108, 3 dikali 49 147, 8 dikali 64 yaitu 512, 11 dikali 81 yaitu 891, 8 dikali 100 800. Dengan jumlah frekuensinya yaitu 35, dan jumlah F dikali XI nya 292, dan jumlah F dikali XI kuadrat sama dengan 2508. Dari tabel tadi kita peroleh jumlah Fxi nya yaitu 292 dan jumlah Fxi kuadrat sama dengan 2508. Lalu rata-ratanya yaitu X bar sama dengan sigma Fxi per N, di mana jumlah dari F dikali Xi tadi yaitu 292 per N-nya yaitu 35, maka didapatlah rata-ratanya 8,34. Selanjutnya kita cari simpangan bakunya dengan rumus akar N dikali sigma Fxi kuadrat dikurang sigma Fxi dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita dapatkan hasil dari simpangan baku yaitu 2,114. Selanjutnya, setelah kita memenuhi beberapa item tadi, baru bisa kita menguji kenormalitasan data. Langkah yang pertama, menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5, dan kemudian angka-angka skor kanan kelas interval ditambah 0,5. Sehingga diperoleh batas kelas yang pertama yaitu 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, dan 9,5. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval yang telah ditentukan menggunakan formula ZI sama dengan batas kelas I kurang X bar per S. Kita carilah nilai-nilainya yaitu Z1 sama dengan batas kelasnya 4,5 dikurang rata-ratanya tadi yaitu 8,34 per
standar deviasinya 2,114, maka didapatlah hasilnya min 1,82. Lalu kita cari Z2-nya, yaitu 5,5 dikurang 8,34 per 2,114, didapatlah hasilnya min 1,34. Kita cari Z3, Z4, Z5, dan Z6. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Kita dapatkan Z3-nya yaitu min 0,87, Z4-nya min 0,40, Z5-nya 0,08, dan Z6 0,55. Langkah yang ketiga yaitu kita mencari luas 0 kurang Z dari tabel kurva normal dari 0 kurang Z. Maka kita peroleh dengan batas kelas 4,5, Z-skornya tadi yaitu min 1,82, maka luas 0 kurang Z-nya yaitu 0,4656. Untuk mencari luas 0 kurang Z ini, kita dapat melihatnya dari tabel kurva normal. Untuk batas kelas yang kedua yaitu 5,5 dengan Z-skornya min 1,34, maka luasnya 0,4099. Yang ketiga yaitu 0,3078, yang keempat 0,1554, yang kelima 0,0319, yang keenam 0,2088. Langkah yang keempat yaitu kita mencari luas tiap kelas interval. Setelah tadi kita dapatkan batas kelasnya, Z-skor, luas 0 kurang Z, maka sekarang kita cari luas tiap kelas interval. Untuk mencari luas tiap kelas intervalnya, kita kurangkan data yang di atas dengan data yang di bawahnya, yaitu data luas 0 kurang Z yang data 1 kita kurang dengan luas 0 kurang Z yang data 2, yaitu 0,4656 dikurang 0,4099, maka kita dapatlah untuk luas tiap kelas interval pada data nomor 1 yaitu 0,0557. Untuk data 2, data 3, data 4, data 5, dan data 6 kita lakukan hal yang sama. Maka kita dapatlah luas tiap kelas interval untuk data yang kedua yaitu 0,1021, untuk data yang ketiga 0,4632, untuk data yang keempat 0,1235, untuk data yang kelima yaitu 0,1769. Langkah yang kelima yaitu mencari frekuensi ekspektasi atau FE, di mana untuk mencarinya yaitu FE sama dengan luas kelas interval dikali jumlah sampel. Nah, jadi untuk mencari FE yaitu kita kalilah luas kelas interval tadi dengan jumlah sampel, di mana di data nomor 1 luas tiap kelas intervalnya yaitu 0,0557, kita kali dengan jumlah sampelnya yaitu 35, maka didapatlah hasil FE yaitu 1,9495. Untuk data yang kedua didapatlah FE-nya 3,5735, untuk data yang ketiga 16,212, data yang keempat 4,3225, data yang kelima yaitu 6,1915. FO di sini adalah frekuensi dari jumlah data tadi. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu mencari chi-square X hitung kuadrat dengan formulasi X hitung kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K FO dikurang FE kuadrat per FE. Tadi kita sudah dapatkan FE-nya, lalu kita kurangkan FO dengan FE. Untuk data yang pertama, FO-nya yaitu 2, kita kurang dengan 1,9495. Maka didapatlah FO kurang FE-nya yaitu 0,0505. Maka untuk mencari chi-square-nya kita menggunakan rumus FO dikurang FE kuadrat per FE, di mana FO dikurang FE tadi yaitu 0,0505 kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan FE yaitu 1,9495. Maka kita dapatlah chi-square-nya yaitu 0,00131. Begitu pula untuk langkah yang selanjutnya kepada data di nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu FO kurang FE kuadrat, di mana FO kurang FE pada data kedua yaitu min 0,5735, maka kita kuadratkan lalu kita bagi dengan 3,5735 dan didapatlah hasilnya yaitu 0,09204. Untuk data yang ke-3, 4, 5, dan 6 dapat kita lihat hasil
dari chi-square-nya, yaitu data yang ketiga 10,7671, data yang keempat 3,12875, dan data yang kelima yaitu 3,73442. Maka kita dapatlah X hitung kuadratnya, yaitu jumlah dari FO kurang FE kuadrat per FE. Maka kita jumlahkan data yang tadi, didapatlah 17,72362. Langkah yang ketujuh yaitu kesimpulan. Setelah kita mencari data-data tadi, maka kita simpulkan, yaitu dengan cara membandingkan X hitung kuadrat dengan nilai X tabel kuadrat. Dengan DB-nya yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3, dan alfanya 0,05, maka diperolehlah X tabel kuadrat sama dengan 7,815. Jika X hitung kuadrat lebih besar atau sama dengan X tabel kuadrat, maka distribusi data tidak normal. Namun jika X hitung kuadrat lebih kecil dari X tabel kuadrat, maka distribusi data itu normal. Nah, karena X hitung kuadrat yaitu 17,72362 lebih besar atau sama dengan 7,815 yaitu X tabel kuadrat, maka distribusi data yang sudah kita cari itu adalah tidak normal. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.